Baik, halo semuanya. Kita balik lagi ke kelas lab AD1 sama saya. Em, kita bakal masuk materi lagi, oke? Sebelumnya saya pengen ngasih tahu dulu, kalau minggu kemarin itu kita kan belajar inventory. Kita tahu perusahaan kalau beli atau jual inventory itu nggak melulu harganya itu sama. Nggak kayak kita udah pelajari di pertemuan pertama dan kedua pertemuan UAS. Dimana kita kalau beli harganya udah fix, kita jual pun harga udah fix, udah kita kasih tahu dari awal. Nah, kemarin di inventory kita belajar kalau ternyata tuh perusahaan kalau jual atau beli itu harganya fluktuatif. Kadang dia naik, kadang dia turun. Iya kan? Karena harganya beda-beda, maka kita untuk catat COGS-nya juga bakal beda-beda tergantung metode yang kita pakai nanti. Kita tahu valuasi inventory itu bisa pakai FIFO, bisa pakai average. Tergantung nanti mana yang dipakai perusahaan. Oke, nah kemarin itu kan kita belajar inventory, kita belajar jual belinya. Sekarang kita bakal fokus ke penjualan sebenarnya, ke receivable, to be specific sih. Jadi, receivable itu adalah, kalau mau dilihat dari segi akuntansi, itu adalah jumlah yang terhutang dari orang atau perusahaan lain. Atau kalau lebih gampangnya, itu adalah haknya perusahaan yang masih ada di orang lain yang akan kita ambil dalam bentuk cash harusnya. Karena receivable itu berarti dapat cash kan kita harusnya. Kira-kira kayak gitu. Nah, kita ada beberapa jenis receivable. Yang paling sering kita temui itu accounts receivable, berarti itu customer, itu dari customer entah kita memberikan jasa atau kita jual barang. Kalau si customer ini belum bayar, masuk ke accounts receivable. Umurnya itu sesuai termin, ada banyak, bisa 45, bisa 30, bisa 60, dan lain-lainnya. Yang kedua, itu notes receivable. Dia sifatnya sama kayak AR, tapi dia ini lebih resmi, karena dia itu tertulis. Ada written promise di sini. Atau janji tertulis bahwa si perusahaan itu akan dapat pembayaran dari customer-nya. Itu notes receivable. Biasanya ada bunga. AR sama notes itu disebut dengan trade receivable. Lalu ada other receivable, berarti ini piutang yang tidak terkait dengan piutang usaha, tidak terkait penjualan. Contohnya apa? Contohnya adalah piutang dari bunga. Lalu ada cash bond nih, jadi si perusahaan punya karyawan, karyawan yang utama perusahaan itu receivable juga. Ada advance to employee, ini hampir sama kayak cash bond. Dan income tax refundable. Berarti ini ngomongin soal PPN. Oke, jadi kita bayar PPN kebanyakan, nanti bakal balik lagi itu piutang PPN. Tapi kita kali ini bakal fokus ke AR aja, oke? AR, nanti kita bakal tahu soal jual beli. Jurnalnya sebenarnya bakal sama, oke? Jadi saya nggak bakal bahas banyak soal AR-nya. Nah, paling ini, bad debt expense. Dia itu berarti, saya nggak tahu di video ada dijelasin atau enggak, tapi saya bakal jelasin di sedikit teorinya di sini. Jadi perusahaan itu kan bertransaksi. Oke, saat perusahaan bertransaksi, bisa aja ada yang ngutang. Berarti si pion ini kan, kita jual secara kredit. Yang namanya perusahaan itu, kalau jual secara kredit, pasti ada risiko di mana si customer ini udah ngutang, dia nggak bayar. Jadi piutang ini non-performing loans, kalau kata bank, atau kita bisa sebut juga gagal bayar, atau ya gagal bayar pokoknya, itu ada risikonya. Jadi si perusahaan itu udah punya piutang, tapi si customer nggak bayar. Nah, kalau kayak gitu, gimana kondisinya? Basically, sebenarnya, kalau misalnya si piutang ini nggak bisa dilunasin, maka perusahaan harus menghapus piutang ini. Kalau dihapus, akan akui sebagai kerugian. Nah, kerugian atas penghapusan piutang itu disebut dengan bad debt expense. Oke, okay? Bad debt expense atau uncollectible accounts expense. Tapi kita akan lebih sering kenal dengan bad debt expense. Jadi kalau ada piutang yang mau dihapus, itu namanya jadi bad debt expense. Oke. Okay? Nah, di akuntansi, di IFRS, itu dia ngasih beberapa metode. Dua metode sih untuk penghapusan piutang. Ada yang direct write-off, ada yang allowance method. Kalau direct write-off, itu berarti perusahaan akan menghapus piutang ketika piutang benar-benar
tidak bisa ditagih lagi. Oke, jadi ingat kata kuncinya, direct write-off itu adalah metode piutang, metode penghapusan piutang, di mana perusahaan akan menghapus piutang ketika si piutang benar-benar tidak bisa ditagih. Itu direct write-off, ya kan, penghapusan langsung. Nanti jurnal tinggal BDE pada AR. Oke, BDE pada AR. Jadi tinggal kita catat karena kita hapus, AR di kredit, karena dihapus maka akan muncul bad debt expense. Ini direct, jadi akan kita catat hanya ketika benar-benar udah dihapus saja, benar-benar udah nggak bisa tertagih. Itu direct write-off. Lalu ada lagi yang allowance. Oke, allowance method. Allowance method itu berarti kita pakai cadangan. Jadi allowance itu tuh cadangan. Oke, buat akuntansi, yang SMK-nya akuntansi harus udah tentang ini. Jadi kalau yang direct write-off itu kita akan hapus ketika benar-benar nggak bisa ditagih. Kalau allowance method kita bakal pakai estimasi. Jadi allowance method itu si perusahaan piutangnya itu belum benar-benar dihapuskan. Tapi berdasarkan analisisnya perusahaan, dia putusin dia bakal tetap bikin cadangan kerugian piutang namanya. Jadi sebelum piutang ini benar-benar nggak bisa ditagih, dia udah bikin estimasi. Estimasi ini akan dibuat dalam bentuk allowance, itu kita kenal dengan istilah allowance method. Oke, nah bedanya apa? Kalau yang direct write-off itu kan langsung dihapus, BDE pada AR. Kalau yang allowance method, dia nggak langsung hapus. Tapi nanti si perusahaan setiap akhir periode, dia bakal membuat estimasi kira-kira dari total piutang dia, kira-kira yang nggak bisa dihapusin, yang harus dihapuskan itu, yang nggak tertagih itu berapa? Biasanya dalam bentuk persentase. Jurnalnya tinggal bad debt expense pada allowance for doubtful account. Oke, jadi kalau di direct write-off itu BDE pada AR, kalau di allowance itu BDE pada allowance. Jadi dia itu kita alokasi dulu ke allowance. Belum benar-benar dihapuskan, tapi kita udah bikin cadangan dulu. Kayak gitu. Nanti buat jurnalnya kira-kira gimana kita bakal lihat. Oke. Ingat dulu aja, direct write-off itu akan langsung dihapuskan kalau benar-benar udah terjadi. Kalau si allowance method itu kita pakai estimasi. Jadi belum benar-benar dihapusin, belum benar-benar nggak bisa ditagih lagi, tapi kita udah bikin estimasi. Kira-kira segini nih yang nggak tertagih, kita bikin jurnal dulu. Ini namanya, kenapa sih perusahaan ini belum terjadi tapi udah dicatat, itu namanya konsep kehati-hatian atau konservatisme. Itu salah satu perilaku akuntansi di mana kita kalau rugi atau kalau misalnya ada kemungkinan rugi kita akan langsung catat, tapi kalau ada kemungkinan untung kita nggak akan catat sampai benar-benar terjadi. Ini salah satu bentuk dari konsep kehati-hatian yang dilakukan oleh si perusahaan. Yang dikasih oleh IFRS yang mana? Yang allowance method yang bisa dipakai. Oke, di sini tadi dibilang consequently, unless bad loss are ignited, the direct write-off method is not acceptable for the financial reporting purpose. Jadi IFRS itu lebih membutuhkan atau mengharuskan si perusahaan pakai si allowance method. Oke, nanti si allowance method ini ada dua metode lagi. Saya bakal jelasin waktu um, di pembahasan soal aja. Oke, sekarang kita bakal masuk ke pembahasan soal. Kita ada dua problem. Kita akan mulai dari problem 5 terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari problem 5 terlebih dahulu. Nah, di sini, di problem 5, itu ada Notebook Store, merupakan perusahaan menjual barang elektronik berupa laptop dan telah berdiri sejak tahun 2017. Metodenya, pencatatan itu periodik, kita nggak usah pusing catat COGS ya nanti. Oke, perusahaan juga menyediakan pembayaran secara kredit, dan cadangan kerugian piutangnya itu pakai metode percentage of receivable. Nanti bedanya itu apa, saya bakal jelasin di bawah. Harga jual untuk satu laptop adalah 550. Perusahaan melakukan penyesuaian secara semi-annually. Berikut adalah informasi piutang dan juga whistle tagihnya. Oke, dari sini dulu, periodik aman. Ada kata-kata percentage of receivable untuk mencadangan piutangnya, berarti si perusahaan ini dalam catat valuasi dari AR-nya, kan ada dua, ada direct write-off ataupun pakai allowance. Dia pakai allowance.
allowance yang dia pakai itu pakai metode yang mana tuh? Dia pakai metode percentage of receivable, bukan percentage of sales. Oke? Okay? Jadi pencatatan pakai metode allowance itu ada dua, ada dari AR, ada dari ada dari sales. Soal yang ini dia pakai percentage of receivable. Nanti beda gimana saya bakal jelasin di bawah, oke? Okay? Nah, kalian notice di sini, ini ada tabel ini. Ini namanya adalah aging schedule. Jadi si perusahaan itu, kalau misalkan udah pernah buka laporan keuangan tahunan perusahaan, itu dia itu udah ada aging schedule kayak gini. Jadi si AR itu bisa dibagi berdasarkan jenis perusahaannya, berdasarkan customer siapa aja, bisa dibagi berdasarkan umur receivable-nya. Nah, di sini kita dibagi berdasarkan umur si receivable. Oke. Jadi si Sinkokop ada totalnya itu nggak dikasih tahu, tapi dia ada piutang yang udah lewat 31 sampai 60 hari itu 16.000. Yang udah lewat 91 hari itu 3.000. Udah lewat lebih dari 120 hari itu 7.000. Jadi kan terminnya itu misalnya 3/10 N per 30. Nah, si Sinokop ini udah melewati si 30 hari itu. Gitu. Levono, not yet due-nya berarti belum jatuh tempo ada 35.000. Number of past days of day past due-nya itu ada yang udah lewat 1 sampai 30 hari itu 20.000 dan lain-lain. Ada tiga perusahaan awal, tiga customer awal, totalnya udah dikasih tahu per seksi-seksinya, dan akhirnya ada estimated collectible-nya. Oke, ini ada estimated collectible. Jadi, semakin jauh umur piutang, semakin tua umur piutang, itu estimasi yang dapat ditagih itu semakin kecil. Gitu. Kayak misal di sini, not yet due, estimated collectible-nya 98%. Berarti kalau yang bisa dikoleksi itu atau bisa ditagih itu 98%, yang tidak tertagih itu 2% di estimasinya. Ya kan? Yang 1 sampai 30 hari itu berarti 4%, ini 8%, 12, 20, dan 25%. Nah, ingat kita di sini tuh perlunya buat bikin aging schedule, kita perlu yang estimated uncollectible. Oke, angka-angka ini udah kita pindah ke sebelah sini. Kita itu butuhnya estimated uncollectible, bukan estimated collectible. Nah, ini estimasi dari yang tertagihnya, karena kita pakai metode allowance, berarti ada estimated-nya kan, uncollectible-nya berapa persen. Nah, pertama-tama kita hitung dulu totalnya. Kita pengen tahu total uncollectible kita tuh berapa. Untuk awal periode di sini. Oke, kita hitung dulu. Yang not yet due, 35.000 tidak terkoleksi diestimasikan 2%. 700. Yang udah lewat 1 sampai 30 hari itu ada 30.000, diestimasikan 4% nggak tertagih, kita kaliin. Dan seterusnya. Tinggal total dikali percentage. Oke. Sehingga di sini kalau kita totalin, si uncollectible kita secara total, kalau kita pakai percentage of receivable, itu 11.830. Oke, 11.830 ini anggap aja dia adalah beginning allowance for the full account. Dia beginning kita. Oke, jadi kita asumsiin pada awal bulan bulan Mei 2020 saldo beginning after-nya segini. Oke, karena dia ini percentage of receivable, kita cari kerugian piutangnya itu pakai receivable. Kalau dia itu percentage of sales, kita bakal cari itu bla 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 persen dari sales. Jadi misal sales 500.000, berarti 500.000 dikali berapa persennya. Itu pakai percentage of sales. Kalau yang of receivable, kita pakai receivable. Jadi beda dua itu. Sekarang kita bakal mulai untuk catat si transaksi. Kalau nanti bertambah, saya akan
notice pokoknya. Oke, kita bakal mulai dulu. Tanggal 1 Mei menerima pelunasan dari Asisco. Asisco itu wesel. Weselnya ada $10.000, bunganya 5% per tahun, tanggal terbit 1 Januari 2020, jatuh tempo 1 Januari 2021. Oke. Kita bikin jurnalnya terlebih dahulu. Kalau untuk jurnal, sebenarnya ini gampang sih jurnalnya. Ini sama kayak biasa. Jurnalnya tinggal karena pelunasan ada cash. Karena dilunasin, maka receivable-nya dalam kasus ini not receivable akan dikreditkan. Karena ada bunga, dan bunga dari wesel tagi itu adalah pendapatan bunga, tinggal kita catat interest revenue. Oke, sekarang angkanya. Untuk notes receivable 10.000, ini udah jelas karena notesnya 10.000. Interestnya tinggal 10.000, bunganya itu 5% per tahun. Kita dapatnya itu dari Januari 2020, sekarang Mei, berarti Januari, Februari, Maret, April. 4 bulan. Oke, kita kali 4 per 12. Oke, di sini karena terimanya tanggal 1, kita samain kayak waktu kemarin di UTS saja. Karena terimanya tanggal 1, kita anggap aja dia per bulan langsung. Oke, 67. Maka total cash-nya 10.167. Ini total cash yang diterima oleh perusahaan karena punya misal tagih dari si Asisco. Tanggal 1 masih gampang. Kita bisa catat si Asis ini udah hilang. Jangan warna hijau, warna merah. Lanjut ke tanggal 10. Menjual. Ini saya coba benerin dulu ya sebentar ya. Oke. Tunggu sebentar. Oke. Oke, ini kita hapus. Oke. Kita tahu beginning AR kita pokoknya 11.830. Nah, saya itu kalau kerjain soal kayak gini, saya itu selalu kebiasaan kalau misalnya ada bertambah, saya bakal tambahin di tabelnya. Kalau ada berkurang, saya bakal kurangin. Sebenarnya nggak wajib, jadi nanti waktu kalian ujian itu yang diminta cuma jurnalnya sama penyesuaiannya, serta si aging schedule Mei 2020. Nah, karena kita disuruh bikin aging schedule Mei 2020, saya itu punya kebiasaan. Tabel yang di sini saya bakal selalu update. Jadi nanti waktu saya udah selesai tanggal 30 Mei, tabel saya di sini juga udah terupdate, udah jadi schedule buat si Mei 2020. Jadi saya bakal update terus. Oke, di sini jual 10 unit laptop kepada Piton, pembayaran secara tunai 35% dari total penjualan, sisanya kemudian. Jurnalnya kita nggak usah bahas banyak-banyak. Tinggal karena kita jual ada tunai berarti ada cash. Karena jual ada yang piutang berarti masuk piutang. Penjualan di kredit ada sales revenue. Oke, angkanya buat sales revenue terlebih dahulu. 10 unit dikali 550. Dari mana 550? Harga satu laptop itu 550. Berarti kalau 10 tinggal 10 kali 5, 50. Cash-nya 35. 35%. Sisanya berupa accounts receivable 3.575. Lalu saya masukin di atas. Python. Masuknya ke yang not yet due, karena dia belum jatuh tempo.
3575. Oke, saya bakal kasih dia warna. Tulisannya warna merah aja, karena dia baru muncul. Jadi kita bisa bedain nih, mana yang muncul dari sekarang, mana yang dari tahun kemarin. Ini bebas, terserah kalian. Ingat aja, diminta buat kalian itu adalah bikin jurnal. Sama bikin aging schedule. Oke, sekarang kita ada tambahan piutang di bulan Mei, itu 3.575 dari si Piton. Sekarang ke tanggal 4, Yunia melakukan pelunasan weselnya. Jurnalnya sama lagi. Oke, jurnalnya sama, angkanya juga bakal sama. Notes-nya 2.500. Interest revenue kita hitung di sini. 2.500 kali 7% dikali dia milikin dari Februari. Sekarang bulan Mei tanggal 4. Berarti Februari kan satu bulan itu 28. 28 dikurang 16 itu 12. Februari 12 bulan, 12 hari. Maret, April, Mei-nya 4 hari. Per 365. Karena di soal bilangnya 1 tahun 365 hari. Totalin, ini total cash yang diterima dari si Yunia. Lanjut ke tanggal 8 Mei, keadaan keuangan Sinokop sedang tidak baik sehingga perusahaan menghapuskan piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 60 hari. Si Sino yang lebih dari 60 hari, berarti ini sama ini. 3.000 sama 7.000, karena si Sino ini lagi tidak baik, maka dia akan hapusin. Penghapusan, berarti di debitnya, karena kita pakai metode allowance, ingat, pakai metode allowance itu, waktu kemarin kita catat, waktu kita estimasiin, itu kita catatnya BDE pada allowance. Sehingga nanti, waktu mau dihapusin, tinggal allowance kita debit, kreditnya si AR. Oke, jadi kalau penghapusan direct write-off, itu dia BDE pada AR, tapi kalau pakai allowance, dia allowance pada AR. BDE-nya kemana? BDE-nya udah kita catat waktu awal kita estimasiin kemarin. Oke, debitnya di sini allowance, kreditnya adalah si AR. Nah, AR si Sinokop. 10.000. Kenapa 10.000? Karena ini totalnya yang dihapusnya itu yang lebih dari 60 hari adalah 7.000 dan 3.000. Totalnya 10.000. Kita hapus. Oke, atau biar lebih detail ya. Cuman 3.000 kita udah hapuskan. Yang 7.000 juga udah kita hapuskan. Buat Sino tinggal sisa 16.000 yang telatnya itu 31-60 hari. Oke, sekarang ke tanggal 11. Perusahaan menjual 8 unit laptop kepada Henry. Jurnal, no problem. Angkanya 8 kali 550. Tambahin lagi, kita ada penambahan orang. Henry. 4.400. Oke, ini sumnya belum berubah. Oke. 15 Mei, Sinocops mulai stabil, piutang yang sudah dihapuskan kemarin dapat dibayarkan kembali. Pelunasan piutang dari Sinocops sebesar 8.000, sisanya akan dibayar bulan depan. Pelunasan memprioritaskan piutang yang telah jatuh tempo paling lama. Nah, jadi di tanggal 15 Mei ini, si Sinokop kan waktu tanggal 8 udah kita hapuskan, allowance pada HR 10.000. Sekarang ternyata dia balik lagi. Si piutang ini nggak jadi dihapuskan.
Maka karena nggak jadi dihapuskan, jurnal ini kita balik lagi. AR pada allowance. Kita reverse lagi jurnalnya. Dia nggak jadi dihapuskan. Karena nggak jadi dihapuskan, tabel kita balik lagi nih si angkanya. Pertama 7.000, dihapusin 7.000, balik lagi 7.000. Setelah itu dilunasin 8.000. Karena dilunasin 8.000, kita catat 8.000. Si 8.000 ini udah kita catat buat Sinokop. Sekarang kita perlu update tabel kita. Nah, permasalahannya 8.000 ini akan kita alokasikan kemana? Kan piutang Sinokop ada 3. Ada yang 16, 3.000, sama 7.000. Totalnya 26. Kita mau alokasikan kemana? Nah, pertanyaan itu kita bisa jawab dengan kalimat yang ini. Pelunasan memprioritaskan piutang yang telah jatuh tempo paling lama. Berarti kita bakal lunasin dari yang paling basi terlebih dahulu. Di sini 7.000 kita hapusin. Oke, kita kan hapusin 8.000. 7.000 udah kita hapuskan buat yang lebih dari 120 hari. Sisanya masih ada berapa? Masih ada 1.000. 1.000 kita pakai buat lunasin si yang 91 sampai 120 hari. Oke, semoga ngerti ya. Kita lanjut ke tanggal 20. Levono melunasi seluruh hutangnya yang telah jatuh tempo. Jurnalnya dulu, kita nggak bahas termin ya, jadi ini gampang. Oke, ini. Seluruh hutang yang telah jatuh tempo. Levono yang udah jatuh tempo berarti ini sama ini. 20, 20 sama 5.000. 45.000. Udah dihapuskan. Udah dihapuskan. Udah dilunasi, sorry, bukan dihapuskan. Karena udah lunasi, kita update. Berarti si 3 ini udah lunas. Sekarang tinggal 35.000 yang belum jatuh tempo. Tanggal 25 Mei. Terjadi penjualan kepada Dennis 12 unit laptop di mana pembayaran dilakukan dengan menerbitkan wesel 8%. Jurnalnya dulu. Notes receivable pada sales revenue. Biasanya kan kalau jual kredit itu AR pada sales revenue. Ini kalau pakai wesel berarti notes-nya AR-nya diganti sama notes receivable. Punyanya si Dennis. Kita catat. Dennis kita punya baru di sini. Kita kasih warna kuning. Sebesar 12 dikali 550. Lanjut ke tanggal 30 Mei terakhir menerima pelunasan dari Sumsang sebesar 2.000 dolar yang telah jatuh tempo lebih dari 120 hari. Sumsang yang ini yang udah lebih dari 120 hari, yang ini 2.000 dilunasin. Gitu. Jurnal tinggal kita bikin. Sebentar ya. Oke. Ngelcash pada AR 2000. Nah, selesai nih. Sekarang kita punya Oke, kita punya kayak gini. Bentar ya, saya pengen lihat dulu hitungan saya kira-kira benar gak? Benar. Harusnya benar. 101.875. Oke, salah di sini. Ini 100, harusnya ini 1.000 yang dilunasin kan? Oke, gitu. Totalnya oke, udah benar. Sekarang kita udah sampai ke akhir bulan. Kita udah bikin semua jurnal. Nih, ini checklist nih.
Penyesuaian kita belum bikin, aging schedule kita udah bikin, bentuknya di sini. Nah, ini udah aging schedule kita nih. Tinggal kita rapiin aja. Oke, kita logikanya kayak gini. Kita karena udah berjalan selama 1 bulan, otomatis umur-umurnya si piutang yang di sini juga udah bertambah selama 1 bulan. Oke. Nah, saya kan udah bedain nih. Ada yang tulisannya hitam, ada yang tulisannya merah. Yang tulisannya merah itu berarti yang baru terjadi di bulan ini. Yang otomatis umurnya itu belum jatuh tempo gitu. Oke, belum lewat 1 bulan. Di si awal ini nggak dibilang termin pembayaran, kita anggap aja semuanya 30 hari. Oke, kita anggap aja semuanya 30 hari buat si R-nya. Ya, buat Python, buat Hamri, itu terminnya N per 30. Kita anggap aja kayak gitu. Oke, karena soalnya nggak ngasih tahu. Nah, karena gitu, kita pakai logika, kalau udah 1 bulan, umurnya bakal bertambah 30 hari semua. Otomatis dia bakal bergeser. Yang 31 sampai 60 hari, di awal April itu di 31 sampai 60 hari itu 16.000, sekarang si 16.000, karena belum dilunasin, dia akan pindah ke 61 sampai 90 hari. Si 2.000 ini akan pindah ke sini. Dan seterusnya. Semuanya bakal kayak gitu. Oke, kita rapin dulu. Nah, keunggulan karena kalian udah bikin si tabel ini, kalian update tabel ini, kalian bisa tahu angka sisanya masih ada berapa nih piutang-piutangnya. Jadi nggak ribet sebenarnya. Tinggal kita pindahin. 31 sampai 60 kita pindahin ke sini. 2.000 kita pindahin ke sini. Si Levono awalnya 35.000 not yet due, sekarang pindah ke sini. Dah, si Sumsang 10.000-nya pindah ke sini. Yang 30.000 awalnya 61 sampai 90 hari pindah ke 30.000. Pindah ke 91 hari. Kenapa pindah? Karena dia udah jatuh tempo. Dia udah jatuh tempo dan si piutang ini udah berjalan selama 1 bulan lagi. 1 April dia ada di sini, 1 Mei dia ada di sini, setelah nanti 30 Mei ke 31 Mei dia akan pindah ke sini ke 61 sampai 90 hari. Oke, jadi dia berjalan gitu, nggak kaku stuck di sana aja. Karena udah lewat 1 bulan, udah berjalan 1 bulan. Si Python sama Henry, karena baru terjadi di bulan Mei, otomatis dia itu belum berjalan piutangnya. Berarti dia masih not yet due, nggak usah kita pindahin. Jadilah sekarang aging schedule-nya si perusahaan jadi kayak gini. Oke, udah kayak gini. Sekarang kita hitung lagi si penyesuaiannya. Si perusahaan udah dikasih tahu nih. Aging schedule-nya itu uncollectible-nya dia sama kayak yang bulan apa di awal bulan. Kita tinggal hitungin. Kita kaliin dulu semuanya. Total dikali sama si percentage. Nah, kira-kira gini. Nah, kita bikin jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Pertama-tama saya pengen bikin adjustment buat si receivable, buat si notes receivable. Oke, notes receivable yang punyanya si Dennis. Dia ada notes receivable 6.600, 8%, 120 hari. Waktu kita adjust, kita bikin dulu berarti interest receivable, karena belum dilunasin si interestnya pada interest revenue. Angkanya tinggal 6.600 kalian kali sama kalian kaliin sama si 8%, kalian kaliin lagi sama lamanya si bunga ini telah terjadi. Akhir tahun itu akhir bulan itu 31 Mei. Mei itu 31 hari, terjadi di 25 Mei, 31 kurang 25 per 365. 9.
Ini interestnya. Nah, sekarang kita bakal bikin penyesuaian buat estimasi cadangan kerugian piutang. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh. Ada dua metode buat allowance. Ada percentage of sales, ada percentage of receivable. Oke, bahasa buku itu sebenarnya agak susah. Saya pengen simplified aja pakai bahasa saya. Saya bakal catat di sedikit bawah di sini ya. Oke, jadi kalau percentage of receivable itu berarti um, cadangan kerugian piutang atau CKP berasal dari persentase dari piutang. Contoh berarti 2% dari piutang atau lain-lainnya. Pokoknya ini titik-titik persen dari piutang. Kalau percentage of sales, cadangan kerugian piutang berasal dari persentase penjualan atau biasanya itu percentage of net credit sales. XXX dari penjualan. Kira-kira kayak gini. Oke, itu perbedaan pertamanya. Yang kedua, yang bedain percentage ini selain dari persentase sumber persentasenya itu kira-kira apa sih? Kalau percentage of receivable, nih di sini nih lihat. Tunggu ya, saya kasih coba cari kata-kata yang pas. Oke, intinya kita tahu, kita balik lagi ke basic. Sales itu adalah akun nominal. Receivable adalah akun real. Ada akun nominal, ada akun real. Akun nominal itu akun yang akan dihapuskan, akan dibikin penutupan, bikin closing entries, itu akun-akun nominal. Berarti akun-akun kayak sales, expense, yang ada di income statement, pokoknya itu bakal dihapuskan. Mereka adalah akun nominal. Receivable adalah akun real. Mereka dari periode ke periode akan selalu terbawa, nggak bakal dihapusin. Oke? Nah, karena si receivable ini pakai percentage of receivable, karena dia adalah akun real, maka kita harus memperhatikan angka allowance beginning. Kita sampaikan saldo allowance perusahaan. Saldo allowance sebelum penyesuaian. Nah, kalau pakai percentage of receivable, kita perlu memperhatikan saldo allowance sebelum penyesuaian, buat nanti kita bikin penyesuaiannya. Sedangkan kalau misalnya dia itu percentage of sales, kita tidak memperhatikan. Oke, kita nggak usah perhatikan si angka beginning, si angka allowance sebelum penyesuaian. Jadi misalnya, um, misalnya gini, perusahaan punya beginning, punya AFDA sebelum penyesuaian itu 5.000 misalnya. Misalnya kayak gini. Nah, kalau misalnya dia itu catatnya pakai metode sales, kalau percentage of sales misalnya perusahaan pakai 5% dari sales. Dimana salesnya itu misalnya 100.000. Ini yang 5% deh, ini anggap aja 8% dari sales. 100.000 misal salesnya. Maka 8% dari sales, dari 100.000, itu kan 8.000. Ya kan? Itu kan 8.000. Nah, karena kuncinya itu kita tidak memperhatikan saldo allowance, maka mau si saldo allowance itu 5.000, 2.000, 3.000, terserah, itu kita nggak usah peduliin. 8% dari sales dapat angka 8.000, langsung kita jurnal. BDE pada AFDA. Bad debt expense pada AFDA 8.000.
gitu. Ini kalau misalnya pakai sales. Tapi what if kalau perusahaan pakai receivable? Dari receivable misalnya. Nih, receivable juga sama-sama 100.000. Berarti kan sama nih angkanya 8.000 juga. Kan angkanya 8.000 juga sama. Lalu bedanya apa? Bedanya kalau kita pakai percentage of receivable, kita perlu memperhatikan saldo allowance sebelum penyesuaian. Jadi, kalau kita pakai percentage of receivable, kita lihat kita itu saldo AFDA-nya 5.000. Sekarang kita punya 5.000. Menurut perhitungan kita, AFDA kita itu harus 8% dari receivable atau 8.000. Kita udah punya 5.000, kita harus 8.000. Udah punya 5.000, kita harus catatnya 8.000, bukan 5.000. Berarti tinggal kita selisihin. Dari 5.000 ke 8.000, kita masih butuh berapa lagi? Kita masih butuh 3.000. BDE pada AFDA. 3.000. Kita nggak usah peduli. Kita perlu ngeliatin AFDA kita sekarang masih ada berapa, hasil perhitungan kita itu berapa butuh AFDA-nya, kita tinggal cari selisihnya. Itu kalau receivable. Kalau dari sales lebih gampang, tinggal lihat aja berapa persen dari sales, misalnya 8%, berarti 8% dikali total sales-nya, dapat angka 8.000, itu yang kita catat sebagai angka buat BDE pada AFDA-nya. Tinggal 8.000. Oke, jadi ingat, kalau sales itu langsung aja, berapa persen langsung dapat angkanya, langsung kita kaliin, langsung kita dapat, langsung kita jurnal. Tapi kalau buat yang receivable, kita perlu perhatiin, setelah kita hitung, kita perlu perhatiin saldo AFDA-nya. Masih ada berapa, kita perlu sesuaiin biar jadi sih 8.000. Oke, jadi kalau misalnya dipakai sales, nanti saldo akhir AFDA kita itu bakal jadi 8.000 ditambah 5.000. Karena awal udah punya 5.000, di jurnal 8.000, totalnya kita bakal punya 13.000 kalau kita pakai percentage of sales. Tapi kalau kita pakai percentage of receivable, kita bakal punya 5.000 ditambah 3.000. Kita bakal punya 8.000. Ini kalau pakai percentage of receivable bakal mencerminkan si benar-benar, jadi si AFDA kita bakal 8% dari receivable-nya gitu. Sehingga nanti total collectible-nya 92% ya. Tapi kalau pakai sales, kita langsung kaliin, nggak usah peduliin si 5.000 ini. Apa hubungannya sama real sama nominal tadi? Nominal, karena dia dihapus, akun-akun nominal itu dihapus, maka akun sales sekarang sama akun sales yang di tahun depan itu bakal beda. Ya kan, karena bakal beda, nggak berhubungan, kita nggak perlu perhatiin. Kayak gitu. Oke, karena kan si AFDA ini, 5.000 ini, si penyesuaian sebelum 5.000 ini kan berasal dari periode kemarin. Kita bikin adjustment kemarin kan. Nah, angka 5.000 ini nggak ada hubungannya sama si sales di tahun ini. Nggak ada hubungannya. Kita langsung catat. Tapi kalau buat yang real, si angka 5.000 ini berasal dari berapa persen dari si receivable tahun lalu. Receivable nggak pernah kita hapus. Dia itu selalu terbawa dari satu periode ke periode selanjutnya. Atau dalam kata lain, receivable itu selalu berhubungan. Receivable tahun kemarin sama receivable tahun ini masih berhubungan. Masih satu akun. Masih satu lini gitu. Makanya kita perlu perhatiin si saldo 5.000 ini. Karena dia berasal dari sumber yang sama. Kalau si 5.000 yang di sales, itu dia nggak berasal dari sumber yang sama. Karena dia udah terputus. Oke, kira-kira kayak gitu. Buat penjelasan si receivable. Oke, capek ya. Oke, sekarang berarti kita pakai receivable. Kita tahu beginning AFDA kita 11.000. Beginning. Lalu ada penghapusan 10.000. Dan kita nggak jadi hapus 10.000. Sehingga kita cari nih. Kita pengen cari AFDA sebelum penyesuaian.
ending sebelum penyesuaian. 11.830. Kita itu butuhnya saldo ending sebenarnya atau setelah penyesuaian itu berapa? Tadi kita udah hitung. Kita itu butuhnya ending setelah penyesuaian itu 10.780. Kita ada 11.000. Butuh cuma 10.000. Berarti ini kelebihan atau kekurangan? Ini kelebihan. Harusnya catat 11.000, kita catat 10.000. Oleh karena itu, karena kita pakai receivable, kita perlu sesuaiin ke ending setelah penyesuaiannya, kita perlu kurangin. Kita perlu kurangin si AFDA kita sebesar 1051. Atau 1050 ini sih. Ini gara-gara ada koma-koma aja kayaknya. Apa lah ya. Maka kita catat. Kalau kita menambahkan, berarti kan BDE pada AFDA. Kalau ini dia kita kurangin, berarti AFDA pada bad debt expense. Jadinya gini. Oke, nanti harusnya di problem selanjutnya itu BDE pada AFDA si jurnalnya. Ini gara-gara kelebihan, kita perlu catatnya jadi allowance pada BDE. Jadi si allowance-nya kita kurangin. Allowance itu adalah kontra account dari si AR. AR saldo normalnya di debit, maka si allowance itu ada saldo normal di kredit. Berarti kalau dia berkurang, kita catat di debit. Oke, itu jurnalnya yang dibutuhkan buat problem 5. Sekarang kita bakal masuk ke problem 7. Saya bakal bahas lebih singkat lagi. Oke, buat angka-angkanya, buat jurnal bakal lebih singkat lagi. Tapi kita bakal lihat perbedaannya kira-kira kayak gimana. Oke, sekarang kita bakal masuk ke problem 7. Oke, kita bakal bahas lebih singkat aja. Yang diminta masih sama. Kita juga udah ada si aging schedule. Pakainya masih percentage of receivable. Terus ini transaksinya kita bakal bikin jurnal. Oke, pertama-tama buat yang kita bakal cari si beginning AFDA dulu. Udah ada tabelnya, 950 punyanya si Joni, 1% uncollectible-nya. Ingat kita butuhnya uncollectible bukan yang collectible. Oke, berarti tinggal totalnya kita kaliin aja ya. Semuanya kayak gitu, semakin tua umur si piutang, maka si percentage uncollectible maka semakin besar. Oke. Ini kita bakal anggap beginning AFDA. Oke, kira-kira kayak gitu. Sebentar ya, saya coba rapiin dulu. Oke, ini nih nggak apa-apa. Ini kita kecilin angkanya. Oke, sip. Kita mulai dari 2 Juni. Joni beli satu paket produk kecantikan, total 1 juta. Tunai dan kredit itu 2:3. Jurnalnya gampang. Konsumsi mobilnya Joni, ada cash, ada sales revenue. Totalnya 1 juta. Berarti sales revenue totalnya 1 juta. Tunggu sebentar. Problem 7. Oke, 1 juta di sini aja. Cash-nya itu, tunai itu 2/3. Berarti kali 2/2 tambah 3 atau 5. AR-nya berarti 600.000. Oke. Kita update. Ingat, kita bakal update. Namanya John. Sorry. Si Joni itu udah ada sini. Oke, berarti Joni tinggal kita tambahin. 950 kita tambahin sama si 1 juta. Sekarang Joni ada 1950.
Lanjut, 4 Juni, akibat ada pandemi, pendapatan salah satu customer, si Vini, turun, sehingga si perusahaan akan menghapuskan piutang yang lebih dari 90 hari. Berarti yang ini sama yang ini. 9.300.000 bakal kita hapuskan. Tinggal kita jurnal. Karena kita hapuskan AR-nya berkurang di sisi kredit, debitnya adalah allowance for the full account karena kita pakai metode cadangan. 9,3. Sini sama si 5 juta. Kenapa nih? Oke. 8 Juni, PT menerima pelunasan piutang dari Joni sebesar 500.000, di mana yang jatuh tempo yang paling lama yang akan jadi prioritas. Dia punya Joni, yang bakal kita bayar itu yang dari sini dulu nih, yang paling lama dulu, yang paling tua terlebih dahulu. Jurnalnya, cash pada era Joni. Lalu, kita 500.000. Kita perlu update tabel, buat yang 4,5 sini berarti udah berkurang. Durasi 500.000, 4,5 itu buat yang 1-30 hari. Berarti sisanya 50.000 buat yang di sini. Kita bikin gini aja. Oke. Oke, tinggal 1,9 yang not yet due. Yang asli, yang awal 950 tinggal 900, plus di 1 juta dari tanggal 2 Juni. Sorry, ini bukan 2 juta. Sorry. Bukan F14, tapi si 600.000. Oke, tinggal 1,5. Tanggal 14, menjual 1 lusin kepada Benny. 1,1, 30% tunai, 40% kredit, sisanya wesel. Oke, dia agak ribet nih. Pertama, di debit pasti ada cash. Lalu bakal muncul account receivable. Masih ada lagi si not receivable. Kreditnya sales revenue. Agak banyak, tapi nggak ribet-ribet banget. Nilai transaksi 1,1. Cash-nya itu 30%. AR-nya Benny ini 40%. Sisanya merupakan not receivable. Notes-nya 330.000. Oke, kita update si Benny dulu. Oke, lalu kita kasih warna merah karena dia ini yang baru muncul di bulan Juni. Oke, lanjut ke tanggal 16 Juni. Oke, ini kita kasih warna dulu, warna kuning. Sebagai tanda kalau dia itu notes. 16 diterima pembayaran oleh Joni sebesar 2,5, di mana piutang yang sudah jatuh tempo akan jadi prioritas. Oke. Kita ada pelunasan dari si Joni lagi. 250.000. Minus 250.000. Tinggal 1,250. Lanjut, 20 Juni. Oke, ini nggak apa-apa, kita hapus dulu. 20 Juni, piutang Vini yang sebelumnya sempat dihapus, dapat dibayar kembali, maka si perusahaan bakal tambahin lagi karena dia udah dibalikin lagi. Karena dia bisa dilunasin ternyata nih. Ya udah kemudian dihapus, kita balikin lagi. Sebesar 9,3.
Oke, nggak harus 9,3 ini langsung langsung diputer ya. Bisa aja, nggak harus 39,3 ini semuanya nggak jadi dihapus, bisa aja cuma setengahnya. Tergantung nanti kondisi perusahaan. Oke, 5 juta. Nah, yang di sini beda sama yang problem 5. Kalau problem 5 habis dibalikin langsung dilunasin lagi, kalau yang ini belum. Oke, tapi bakal dibalikin bulan depan. 24 Juni, Finico memutuskan menerbitkan wesel atas piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 120 hari. Nah, di sini kondisinya, si piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 120 hari atau si 5 juta ini bakal ditukar jadi notes. Bakal ditukar, berarti debitnya jadinya notes. HR-nya karena ditukar jadi notes, kita hapuskan. 5 juta rupiah. Ini kita kurangin 5 juta. Oke, ini nggak saya langsung hapus, biar kita tahu nih alurnya itu buat si piutang ini gimana. Biar kelihatan nih. Awal ada 5 juta, dihapusin. Dibalikin lagi, berubah jadi notes. Oke, biar ada alurnya kelihatan. 30 Juni, jual satu set produk kecantikan secara tunai. Ya, ini gampang lah. Tinggal cash pada sales revenue, 575. Oke, selesai. Kita tinggal lihat si tabel kita. Tabel kita ini, um, ada 3 pelanggan. Yang nambah satu baru itu cuma si 442.000 plus si 600.000. Cuma ada 2 piutang yang berasal dari bulan ini. Sisanya berarti bakal pindah. Oke, pindah gimana? Kita lihat. Ini kan 950 dikurang 50 dikurang 2,5 itu 6,5. 6,5 yang dari bulan kemarin pindah ke 1-30 hari. 600.000 masih not yet due. 1,2 pindah ke sini. 4,3 pindah ke sini. 440.000 tetap. Sekarang tabelnya bentuknya jadi kayak gini. Oke. Terus tinggal kita cari percentage uncollectible-nya. Totalnya kita kalikan dengan si persentase. Kalau dia kosong, ya udah biarin aja, nggak usah kita isi. Kita kaliin yang ada isinya aja. Berarti not yet due 1-30 hari, 91 sama si 120 hari. Totalnya ending AFDA-nya itu harus 2492.900. Ini sih angka percentage of receivable-nya, 2492.900. Oke, jurnal penyesuaian terlebih dahulu buat yang bunga. Interest receivable pada interest revenue. Sekarang notes kita ada 2. Ada 5 juta, ada yang 330.000. Kita hitung. Dengan ini yang pertama ya. 330.000 dikali sama 10% dikali dari tanggal 30 ke tanggal 14 itu berarti 16 hari. Dikali 16 per 365. Ditambah itu 330. Sekarang yang 5 juta. Dikali 5 juta itu 8%. Dikali sama 30 dikurang 24 itu 6 per 365. Jadi si bunga yang kedua itu baru berjalan 6 hari, si notes yang pertama itu udah berjalan 16 hari. 8.022. Lalu AFDA. Beginning kita
3847. Ada penghapusan 9,3. Nggak jadi dihapusin juga 9,3. Sekali lagi, bisa aja beda yang nggak jadi dihapusin. Oke, jadi jangan pusing-pusing. Sehingga sekarang kalau mau kita totalin, kita itu ada 3847 kurang 9,3 tambah 9,3. Ending before adjust. Ending sebenarnya yang setelah di adjust itu 2492. Kita butuhnya cuma 2492, kita catatnya 3847, lagi-lagi terlalu besar, maka AFDA-nya perlu kita kurangkan. Kita kurangin AFDA di sisi debit. 1354100. Oke. Problem 5, problem 7 selesai. Berarti untuk hari ini udah selesai. Silahkan dicatat. Oke. Excel-nya saya nggak bagiin karena ini video. Tapi buat yang pertemuan minggu depan, itu saya bakal bikin Meet Now. Buat yang problem 6 sama problem 8, itu Excel bakal di-share nanti. Oke, kalau gitu untuk pertemuan hari ini selesai. Terima kasih buat yang udah menonton videonya. Um, kita ketemu lagi minggu depan. Saya usahain pakai Meet Now, itu materi masih sama. Oke, kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanya saya lewat WA atau lewat Line. Kalau saya balasnya lama, silahkan chat lagi. Oke, thank you semuanya.